Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, gua mau bikin yaitu untuk mencegah duplikat data pada data user dan juga data siswa ya guys ya. Jadi di video kali ini guys, sorry banget ya, tadi videonya ada yang gua take down karena ada beberapa kesalahan di codingan guys ya. Makanya kalau misalkan ada kesalahan sedikit di codingan, mungkin ada beberapa yang gua take down juga karena biar lebih bagus gitu tutorialnya guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita bakal, bikin aja mencegah duplikat untuk data user dan juga data, siswa guys ya. Yang pertama kita bakal langsung aja ke bagian, import apa namanya, import lagi kita ke HTTP controller kemudian kita ke user controller guys ya. Nah di user controller ini, kita bakal coba, kita coba ke bawah guys ya. Di store-nya ini guys, di store-nya ini untuk mencegah duplikat ya guys ya. Kemudian kalian bisa ke user controller, setelah itu di bagian public function store. Nah, di public function store ini kalian bisa tambahin yang pertama yaitu adalah cek NIP, kemudian cek email. Nah, jadi di sini itu untuk mencegah duplikat NIP dan juga duplikat email ya guys ya. Nah, kita bakal cek NIP-nya dulu, kita where NIP yang bakal kita request, kemudian kita cek ID-nya, user ID ini kita ambil dari sini ya guys ya. Untuk ID-nya di bagian table users ya guys ya. Nah, kemudian untuk cek emailnya di sini kita bakal cek emailnya bahwa udah ada belum nih di database gitu. Udah ada belum nih di table si user itu. Kalau misalkan dia udah ada, dia bakal dicek nih NIP sama emailnya. Kita bakal cek NIP-nya dulu. Kalau misalkan NIP-nya ada, dia bakal nampilin error data yaitu NIP sudah digunakan. Nah, kalau misalkan emailnya juga udah ada, dia bakal nampilin email sudah digunakan. Nah, kalau misalkan gimana kalau misalkan coba contoh NIP dan emailnya udah ada, misalkan contoh kayak gitu ya. Jadi dua-duanya ini udah ada, guys. Nah, dia bakal ngecek ke sini dulu, guys. Dia bakal ngecek ke NIP-nya dulu. Kalau NIP-nya udah ada ya berarti tetap aja dia nggak bakal bisa di-input gitu. Kalau misalkan emailnya juga udah ada, dia bakal ke sini karena kita pakai 2 variabel ya, guys ya. Nah, kenapa nggak disatuin aja, Bang, pakai OR gitu ya? Kita pakai OR. Nah, itu nggak bisa, guys. Kita pakai OR kayak gitu tuh nggak bisa. Jadi kita pakai AND yang kayak gini. Kalau misalkan kita pakai where lagi di sini, email, dia bakal error, guys. Ngebacanya itu where NIP and where email and where ID. Nah, itu bakal error, guys. Jadi kalau misalkan dia NIP-nya sama nih, tapi emailnya beda. Nah, itu bakal kesimpan tetap ke database. Cuman kalau misalkan kita bikin 2 variabel kayak gini, dia bakal ngecek dulu NIP-nya ada apa enggak, sama apa enggak. Kalau misalkan dia NIP-nya nggak ada, nggak sama gitu ya yang ada di database, dia bakal ngecek emailnya dulu. Kalau misalkan emailnya juga nggak ada, nih untuk di database dia baru nyimpen datanya seperti ini. Kayak gitu guys ya. Jadi tambahannya mungkin di bagian untuk, cek NIP dan juga cek emailnya seperti ini guys ya. Karena di bagian, apa namanya, user controller ini atau di users ini kan kita pakai yaitu modal bootstrap. Jadi kita nggak perlu, gua nggak perlu nampilin yang bagian update datanya. Kayak gitu guys ya. Oke, kemudian kita bakal ke bagian si siswa controller. Nah, di siswa controller ini di bagian store ya, di bagian store-nya kita coba cari ke bagian store ya, guys ya. Ke bagian store, mana nih bagian store? Ke bagian bukan di siswa controller, di bagian ini, di bagian siswa controller. Nah, ini dia. Kita bakal cari yang store. Nah, ini dia nih yang store. Kalian bisa ke public function store ini. Kemudian di sini kalian bisa string check yang kayak gini aja guys, karena ini kan kita, ngeceknya hanya satu data aja. Nah, berarti kan kita pakainya count aja. Kalau misalkan kalian udah pernah belajar PHP native, itu tuh biasanya kalau kita pakai MySQL, dia ada yang namanya MySQL 6 row. Nah, kalau misalkan di Laravel itu nggak bisa kan pakai MySQL 6 row, makanya diakalinnya menggunakan count. Jadi ketika misalkan contoh di sini, NIS-nya udah ada, dia bakal nampilin error NIS sudah digunakan. Tetapi kalau misalkan contoh, NIS-nya belum digunakan, dia bakal, nyimpen data terbaru. Seperti itu guys ya. Kemudian, untuk yang bagian store-nya hanya kayak gini aja guys ya. Jadi kalian bisa, apa namanya, pause dulu, baru nanti kita bakal lanjut lagi ke bagian public function yang bagian update guys ya. Kita ke public function yang update di sini. Nah, di update ini kalian bisa string check yang kayak tadi gua. Jadi, sama kayak yang di user ya guys ya. Jadi di sini bedanya hanya di bagian modelnya aja. Jadi kita bakal cek nih, siswa where NIS request NIS dengan where ID-nya. Nah, ketika misalkan contoh ada NIS yang sama, ketika kita update data dia bakal error, apa namanya, menampilkan NIS sudah digunakan.
Nah, ketika misalkan contoh, dia niche-nya, apa namanya, belum ada yang digunakan, dia bakal nyimpen datanya atau enggak mengupdate datanya seperti ini, guys. Nah, bagian yang foto siswa ini kan semuanya kan udah ada di root data siswa, guys, ya. Jadi ini udah nggak perlu dijelasin lagi sih, yang perlu dijelasin paling hanya string check dan juga if else-nya, paling kayak gitu aja sih. Untuk if else-nya kalian misalnya ditaruh nih, untuk else-nya ini dari if foto siswa yang ini, request file foto siswa sampai yang else ini juga kalian kasih seperti ini, guys, ya, sampai return redirect siswa, seperti itu, guys, ya. Oke, kalau misalkan udah ya, guys, ya, ini kan udah ya untuk update-nya juga nggak bakalan ada ini lagi, kita bakal lari ke bagian si ini, import data. Nah, di bagian import data ini kalian bisa ke siswa import.php ya. Kemudian kalian tambahin yang pertama yaitu with validation. Kemudian tambahin juga rule dan juga use Illuminate support packet hash. Nah, jadi di sini karena kita menggunakan password untuk si bagian siswa ini hash ya, guys, ya. Jadi di sini kita kasih hash make string row password. Nah, jadi ada perubahan sedikit, guys, ya, di bagian importnya ini. Nah, seperti ini, guys, ya. Kemudian di rules-nya karena niche itu nggak boleh sama, guys, ya. Jadi rules-nya itu kita bakal bikin niche ini sebagai unique code, unique code bukan Unicode sih, lebih ke arah unique isiannya, apa namanya, data, unique data. Nah, di sini kita bakal kasih niche, unique-nya ini dari mana gitu tabelnya gitu, guys, ya. Nah, tabelnya ini diambil dari tabel siswa. Kemudian niche ini diambil dari field niche-nya, seperti itu, guys, ya. Kemudian di sini custom validation message ketika misalkan niche-nya ini udah digunakan, dia bakal ngasih, apa namanya, alert niche sudah digunakan, seperti itu, guys, ya. Oke, kalau udah, kita bakal lanjut ke bagian kalau misalkan kalian belum kelihatan ini bakal gua, apa namanya, ini dulu ya. Nih, gua bakal pause. Jadi kalian bisa di-pause aja, guys, ya, untuk ininya, untuk codingannya jadi kalian bisa lihat. Seperti ini, guys, untuk codingan yang bagian kelas siswa import, untuk atasnya kayak gini. Nah, jadi bisa di-pause aja, guys, ya, untuk codingannya. Nah, sip. Kalau udah kita bakal lanjut ke bagian si mana lagi ya, guys, ya. Kita bakal lanjut ke bagian resource. Nah, views kita bakal, tampilin di admin user. Kita ke fungsi .blade.php, guys, ya. Nah, di fungsi .blade.php yang user ini kita tambahin yaitu if data sukses. Nah, data sukses ini gue bakal kasih ini aja dulu, guys, ya. Kita bakal ke bagian user controller dulu. Jadi sebagai contoh, guys, ya. Nah, ini bakal di fungsi .blade yang user ya, guys, ya, fungsi .blade yang user. Nah, jadi data sukses itu diambil dari mana? Nah, data sukses itu diambil dari return response JSON-nya. Ini kan kita pakainya sukses. Makanya di sini kita pakainya data sukses. Jadi ketika misalkan contoh sistemnya itu menginput data, misalkan contoh udah diinput nih datanya, kemudian kalau misalkan dia enggak error gitu ya, misalkan dia berhasil disimpan, dia bakal user form-nya ke reset, kemudian modal usernya ke hidden, save button-nya menjadi save change. Kemudian dengan swall fire ini yaitu alertnya dengan data sukses. Nah, data sukses ini diambil dari si variabel ini, dari si JSON ini ya, response JSON-nya. Nah, kemudian untuk data berhasil disimpan ini adalah message-nya. Kalau misalkan kalian pengen ubah message-nya, sekarang jadi nggak perlu, ubah di teksnya lagi. Jadi kita ubahnya dari sini aja, dari controller message-nya. Seperti itu, guys, ya. Kemudian kalau misalkan else, nah else ini diambil dari mana? Diambil dari error yang bagian sini, guys, response JSON-nya yang error. Karena kan di sini kita pakainya data sukses, kita pakainya data sukses yang ini nih. Ketika misalkan sukses, dia bakal langsung nampilin yang ini. Ketika misalkan error, dia bakal nampilin swall fire-nya error dengan icon error, title-nya error, teksnya juga data.error. Data.error ini diambil dari response JSON yang bagian sini, guys, errornya. Kemudian ini untuk message-nya, kalian bisa bebas lah, kalian bisa ganti misalkan contoh email sudah ada atau email sudah di-input dan lain sebagainya, bebas. Kalau untuk message itu, bisa kalian variasiin lah, kayak gimana kalian maunya. Oke, kalau misalkan kalian pengen ubah lagi, kan di sini kan apa namanya, sementara kan kayak contoh nih di bagian mana ya, di bagian ini deh, tipe kelas fungsi.blade.php ini kan masih manual, guys, ya, pakainya teks data berhasil disimpan. Kalau misalkan kalian pengen ubah menjadi data kayak gini, jadi biar diaturnya message-nya itu dari si controller, kalian bisa tambahin aja di sini, guys, ya. Misalkan contoh jadi data.sukses seperti itu. Jadi tinggal ditambahin aja sesuka kalian, guys, ya. Kalau misalkan kalian pengen mengubah ininya itu nggak jadi manual lagi, nggak jadi manual tuh kayak gini nih, nggak jadi manual.
pengennya otomatis seperti ini. Nah, untuk sementara untuk duplikat datanya itu kita pakai di user dan siswa aja dulu guys ya. Untuk yang kayak contoh kelas, kemudian mapel dan lain sebagainya kan itu kita pakainya varchar gitu guys ya. Jadi nggak perlu ada duplikat data juga berarti oke lah, bisa nanti diubah untuk datanya juga kayak gitu guys ya. Oke. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian siswa ya. Kemudian kita bakal ke fungsi .blade.php. Nah, di fungsi .blade.php untuk suksesnya kita masih sama guys. Suksesnya kita pakai import form di sini. Kalau misalkan sukses datanya, ini sukses data ini maksudnya yang pada saat kita upload ya, upload ininya, upload import Excel-nya. Di sini import form-nya sama kayak yang tadi, soalnya juga data sukses. Kemudian table draw. Nah, di sini bedanya guys. Bedanya itu ketika kita upload datanya atau import datanya, kita di sini untuk error datanya nggak pakai if data sukses tadi. Kita pakainya import form reset. Nah, kita taruhnya di sini. Kemudian swal fire-nya juga error, title-nya error, niche sudah digunakan. Seperti itu guys ya. Kenapa gue bikinnya di error sini? Karena ada beberapa yang masih gue kurang paham guys, cara mengintegrasikan atau misalkan contoh nih, kayak misalkan di bagian siswa import ini. Nah, siswa import custom validation message-nya ini gue masih bingung guys untuk apa namanya implementasi ke dalam si controllernya. Tapi kalau misalkan kalian apa namanya udah punya ilmunya dan lain sebagainya, kalian bisa share aja ya di kolom komen ya guys ya, sambil kita sharing ilmu aja guys. Seperti itu. Jadi makanya di sini custom validation message-nya itu gua buat kayak gini kenapa? Jadi biar dia tuh nampil di dalam console log kayak gitu. Jadi biar nampil di dalam network. Makanya di sini gua pakainya di bagian views, kemudian di admin, siswa, di fungsi .blade.php ini gua taruhnya di error kayak gitu guys. Jadi di sini ya paling kayak gini lah. Ininya juga masih manual gitu, nggak pakai yang data sukses seperti ini. Jadi seperti itu aja buat bagian import, kemudian apa namanya tambah data dan lain sebagainya guys ya. Oke, kalau misalkan udah semua, kita bakal contohin implementasi datanya guys ya. Kita bakal tambah data. Di sini gue bakal contohin guru. Guru ini udah ada NIP-nya 9090. Kalau misalkan untuk apa namanya di bagian ininya, di bagian emailnya yaitu ada guru@gmail.com untuk emailnya guys ya. Berarti kita bakal coba NIP-nya aja dulu samain. Berarti 9090. Kemudian di sini asal aja dulu guys ya. Untuk apa namanya datanya kita asal aja dulu. Nggak perlu yang bener dulu lah. Kita kan karena ini asal, kemudian ininya. Oke, guru 2, ini guru 2, pilih role guru. Save change, sending error NIP sudah digunakan guys ya. Kita bakal coba NIP-nya beda. Berarti kan 8080 kita ganti. Ini malah edit. Kita tambah data. Nah, ini kan kita ganti jadi 8080. Ini kan beda guys ya. Ini 9090. Ini kita bakal ganti jadi 8080. Kita kasih asal aja dulu untuk datanya. Misalkan ini. Kemudian kita bakal laki-laki di sini. Ini guru 2. Kemudian ininya guru 2. Oh ya, ini kita bakal ganti jadi guru ya emailnya untuk mengecek bahwa bener nggak nih emailnya bisa apa enggak. Kita bakal coba save change error email sudah digunakan guys ya. Keren ya untuk duplikat datanya. Sebenarnya biasa aja sih. Oke, kita 8080 di sini, kemudian di sininya guru 2, ininya guru 2. Jadi beda nih guys. Ini datanya udah beda ya. Guru 2 di sininya 0808. Kemudian di sini kita bakal inputin yang ini, kita pilih role-nya guru, kita save change, data berhasil disimpan. Jadi ini udah beda semua guys ya untuk NIP dan juga emailnya. Nah, kemudian edit datanya. Bisa nggak kira-kira? Kita coba ya. ASD, kita bakal save change. Berhasil ya guys ya. Tapi kalau misalkan kita ganti jadi 9090, bisa nggak kira-kira? Error ya. Kalau kita ganti jadi guru, bisa nggak kira-kira? Error ya. Mantep cuy ya. Jadi udah oke banget untuk bagian edit dan juga bagian tambah datanya, menghindari duplikat data guys ya. Oke, kita bakal lanjut ke bagian data siswa. Data siswa ini kita bakal tambah datanya. Kita bakal coba kasih di sini datanya itu, coba kita cek dulu. Nah, ini ada NIS-nya 555 sama 1010. Kita coba tambah NIS-nya itu 666 ya, atau enggak mungkin 999 deh. Kemudian di sininya asal aja dulu untuk penamaannya. Mungkin kita kasih siswa, udah siswa aja kayak gitu. Ini tempat asal aja dulu guys ya. Kita asal aja dulu semuanya. Karena untuk uji coba ini kita nggak perlu yang ribet-ribet dulu guys untuk uji coba mah.
Kita save change, data berhasil disimpan. Oh iya, gua lupa guys, kita coba tambah data lagi 555 untuk NIS-nya. Nah, ini siswa, ini asal aja dulu. Laki-laki di sini kita coba kasih ini asal. Kemudian ini kita asal aja dulu, semuanya kita asal semua. Oke, kita coba ya. NIS-nya ini udah ada ya 555, kita save change. Nah, NIS sudah digunakan. Kita bakal edit datanya. Kita edit datanya di sini, kita bakal ganti apa namanya untuk namanya menjadi siswa 4 misalkan. Kita edit, bisa guys ya. Tapi kalau misalkan contoh siswa 4 ini ganti jadi 555. Kita ganti ya jadi 555 di sini untuk ininya. Nah, sip dan save change. Ini sudah digunakan. Jadi udah nggak bisa tuh guys. Oke, kemudian di bagian ini. Nah, ini kan masih sama guys ya. Ini masih sama. Ini gue bakal delete dulu semua datanya. Gue bakal delete by database aja deh. Kita bakal delete di bagian table siswa ini. Gue bakal delete ya. Kita bakal delete from table siswa. Jadi kalian hapus saja semua datanya, data siswanya dari database. Kita bakal refresh. Nah, sip. Data siswanya udah kosong guys ya. Kita bakal import data. Kita bakal pilih Excelnya, di download. Gue udah siapin juga Excelnya guys ya. Nah, untuk apa namanya template Excelnya kalian bisa coba cek di episode yang bagian import data Excel guys ya. Nah, kemudian di sini atau enggak mungkin nih ya, gue contohin di sini. Kita bakal coba cek dulu datanya jadi biar kalian juga tahu. Kita bakal cek Excelnya. Nah, ini untuk datanya kayak gini guys ya. Data yang tadi sih, siswa yang tadi 1010, kemudian 555. Ini datanya kalau misalkan yang sampai sini masih sama semua, cuma NIS-nya aja yang gue bedain ya guys ya. Kita bakal upload data. Sending. Kita sending dulu, agak lama guys ya. Nah, data berhasil diimport guys ya. Kemudian kita bakal coba apa namanya import lagi dengan data yang sama. NIS sudah digunakan. Jadi udah oke banget guys ya untuk apa namanya sistem ini. Jadi kalian bisa langsung aja tonton videonya dan juga thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video ya guys ya. Jadi mungkin nanti next videonya kita bakal lanjut ke bagian ya mungkin data wali kelas, data guru mapel dan juga data siswa kelas. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.